ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan Allah. Jadi Allah akan membuatkan naungan nanti di padang mahsyar, dan jangan tanya seperti apa. Jadilah 7 orang ini, nanti kita akan menemukan itu semuanya. Karena ini ghaibiyat, berita tentang akhir zaman. Tugas kita adalah meyakini dan tidak perlu tanya bagaimana caranya. Apalagi yang menjanjikan ini adalah Allah yang maha kuasa. Allah akan memberikan perlindungan dan payung di saat tidak ada payung dan perlindungan lagi kecuali payung Allah. Yang pertama adalah imamun adil. Tidak akan kita kembali syarahi lagi hadis ini karena di dalam bab al-hubbu fillah sudah dijelaskan panjang lebar. Kita hanya mengulang saja. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin di sini maknanya luas, seluas makna sabda Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami dengan anak-anaknya harus adil. Seorang pemimpin besar, pemimpin kecil, semuanya yang punya naungan di bawahnya, punya tanggung jawab di bawahnya, maka dia harus adil. Maka ialah yang akan mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi selain payung Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, subhanallah. Anak muda, dan ini dianggap sebagai sesuatu yang unik, makanya diberi nilai plus. Anak muda umumnya adalah dia adalah dengan jiwa mudanya, darah mudanya, pergaulannya mudah tergiur dengan hal-hal yang baru, lalu keinginan untuk mencoba dan seterusnya dan seterusnya. Akan tapi ini ada anak muda yang umur-umur seperti itu. Akan tapi mereka lebih senang dengan ibadah, hadir pengajian, hadrah dan sebagainya. Sementara yang lain berlomba-lomba untuk hura-hura, kebut-kebutan, mabuk dan seterusnya. Akan tapi ini ada beberapa manusia yang dipilih oleh Allah, dia tidak tergoyah dengan pergaulan itu semuanya. Bahkan dilihat ia adalah sangat dekat dengan masjid, sangat dekat dengan majelis ilmu yang kita saksikan seperti saat-saat ini. Itulah syabun, anak muda. Nasya'a, tumbuhnya fi ibadatillah, dibarengi dengan ibadah kepada Allah. Dan ibadah jangan dianggap hanya sujud rukuk, akan tapi bergabung dengan kemuliaan adalah ibadah. Ini. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Masjid adalah simbol sekaligus hakikat. Simbol kemuliaan, segala kebaikan. Karena kebaikan pada zaman Nabi itu dibangun dan diwujudkan dari masjid. Sebab fungsi masjid pada zaman Nabi adalah pusat budaya dan pusat agama, pusat ibadah sekaligus. Sebelum adanya universitas, sebelum adanya apapun adalah di masjid. Maka masjid ini sebagai simbol segala kebaikan dan kemajuan, kemuliaan. Tapi sekaligus hakikat masjid yang kita saksikan. Ada seorang laki-laki yang hatinya, lihat. Nabi mengatakan hatinya, bukan mengatakan jasadnya. Hatinya, dan ini sudah kita sarai dulu. Artinya apa? Dia mungkin di luar masjid, mungkin pergi ke sana lagi bekerja. Tapi apa? Hatinya berpikir tentang perjuangan. Bagaimana pondok ini maju? Ini kan makna kebaikan. Bagaimana masjid itu berkembang? Bagaimana masjid makmur? Bagaimana? Nah, ini yang dimaksud. Bukan jasaduhu mu'allaqun bil masajid, bukan. Bukan jasaduhu mustaqirrun bil masajid, bukan jasad yang berada di masjid, akan tapi hati. Sebab Nabi pun membiarkan para sahabat-sahabat beliau untuk bertebaran di bumi sesuai dengan keahlian masing-masing, dan yang duduk dengan Nabi, melazimi Nabi untuk mengambil ilmu hanya beberapa puluh saja. Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Ubaid, ini para ulama-ulama tertentu waktu itu. Selebihnya mereka berkiprah dalam dunia bisnis, ada berkiprah dalam dunia peperangan untuk menguatkan Islam dan seterusnya. Tapi mereka yang bertebaran ke penjuru dunia itu, lihat, qulubuhum mu'allaqatun bil masajid. Hatinya terikat dengan masjid. Yang dipikirkan adalah bagaimana mengembangkan dakwah. Bagaimana perjuangan Nabi itu semakin maju. Dan seperti yang kita saksikan orang-orang zaman ini, termasuk para pejuang-pejuang yang bergabung di sini. Kami tahu mereka adalah orang sibuk. Kita ada perkumpulan, dan yang belum bergabung segera bergabung di sini, agar Anda punya ikatan hati Anda dengan tempat mulia ini. Kemudian rajulani tahaba fillah, ini dulu pernah disarai oleh Imam Nawawi panjang lebar. Rajulani tahaba fillah, dua orang
Rajul ini bukan maknanya rajul, akan tapi dua orang, laki perempuan mencintai karena Allah, suami istri. Suami istri suka masuk di sini. Sebab ada suami istri dijalin bukan karena Allah, hanya karena butuh nafkah. Sehingga melihat suaminya melakukan keharaman pun tidak berani mengingatkannya, dan itu adalah istri pengkhianat. Hanya menginginkan rezekinya, tidak peduli apakah suaminya di neraka ataupun tersiksa. Ini adalah juga pengkhianatan, karena mencintainya bukan karena Allah. Ini maknanya luas. Bapak dan anak karena Allah. Ini terang. Bapak dan anak karena Allah, mencintainya bapak kepada anaknya karena Allah. Sebab yang mencintai anaknya bukan karena Allah, biasanya terjerumus. Yaitu mencintai anaknya karena dia ingin menumpang di masa tuanya. Terhinakan dia sebelum mati. Akan tapi cintailah anakmu karena Allah. Lawan jenis, ada sesaat tumbuh cinta atau benih-benih cinta di antara laki dengan perempuan. Dan itu adalah fitrah. Akan tapi yang menjadi masalah kalau sudah ditumpangi syahwat. Mungkin ada seseorang ada ketertarikan dengan seorang wanita. Atau seorang wanita tertarik dengan seorang laki-laki. Dia ngerti bahasanya, kalau ini fitrah dari Allah harus aku jaga dengan segala kemuliaan. Dia harus menghentikan komunikasi. Dia harus menjaga matanya. Dia harus menjaga hayalannya. Dia harus menjaga. Sampai kapan? Sampai datang waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tapi kalau sudah diumbar dengan berkomunikasi, SMS, telepon dan sebagainya, itu sudah bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, tapi mencintai dengan mengikuti hawa nafsu, syahwat dan syaitan. Maka tidak mendapatkan apa-apa. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin. Jadi ada seorang yang laki-laki, ini gambarannya adalah dzati mansabin. Mansab itu adalah pangkat. Jadi kalau seandainya seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang rendahan, mungkin terjerumus dalam zina. Akan tapi tamaknya hawa nafsu itu tidak sehebat jika seandainya gambarannya ini, seorang laki-laki diajak berzina oleh orang yang cantik, terkenal, kaya raya, anaknya raja. Ayan. Bagaimana dengan orang yang semacam ini? Dzatu mansibin atau mansabin, yani. Jadi punya pangkat tinggi. Luar biasa. Cantik. Tatanya dia mengatakan, qala inni akhafullah. Inni akhafullah. Lihat gambaran yang sangat luar biasa. Diajak oleh orang yang cantik dan kaya, diajak. Tapi dia mengatakan akhafullah. Yang ngajak sudah tidak karu-karuan modelnya. Bahkan kadang laki-lakinya juga ngajak. Mana? Rendah banget itu. Ini diajak masih mengatakan ini akhafullah. Dan gambarnya juga seperti itu, seorang wanita. Bukan seorang laki, seorang wanita yang mungkin dia adalah seorang yang butuh. Akan tapi ternyata di saat seperti itu dia ingat Allah, lalu menghindari dari yang namanya zina. Itu yang akan mendapatkan payung. Sampai dikatakan ini tidak hanya khusus kaum laki-laki. Wanita pun mungkin saat ada syahwat, ada kebutuhan, ada macam-macam hal, tergoda dia. Akan tapi saat itu dia langsung ingat Allah, dan dia padahal sangat butuh-butuhnya dengan seorang laki-laki. Dia ingat Allah, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Dan dihindari itu semuanya. Tidak terjatuh pada zina. Kenapa? Padahal kesempatan untuk berzina sangat aman. Kalau dzatu mansab bin, orang yang punya pangkat itu kalau melakukan zina bakal aman. Nyewa hotel gak ada yang tahu, dimanapun aman. Dijamin rahasianya. Ayo. Kamu takut diketahui kaummu? Jangan khawatir. Aku punya duit, aku punya ini, bisa tak tutup semuanya. Ayo. Saya sewakan hotel dengan penjaga yang banyak. Ayo berzina denganku. Tetap gak mau. Lihat. Artinya kemungkinan untuk zina sangat mudah dan aman. Tapi ternyata masih mengatakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Pantas kalau dia mendapatkan sanjungan, mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi kecuali payung Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya, tidak ingin diketahui oleh seseorang, namanya sedekah sir. Sampai gambaran tersembunyinya sedekah itu
Seperti dia menyedekahkan dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Ini bahasa indah ya. Maksudnya sedekah itu tangan kanannya sedekah, tangan kirinya nggak tahu. Tangan kiri itu yang selalu bersepakat kayak. Tangan kiri itu biasanya dalam banyak hal kerjasama. Coba secara otomatis, ibu lagi makan es itu mau jatuh langsung. Kerjasama yang paling baik ini antara kanan dengan kiri sudah. Subhanallah. Ini ternyata ini sedekah nggak tahu. Padahal dalam segala hal selalu bekerja sama ini, tolong menolong. Ini gambaran bagaimana begitu disembunyikannya sedekah itu. Sedekah sir. Memang nanti ada pertanyaan, mana yang lebih bagus, sedekah yang disembunyikan atau sedekah yang ditampakkan tapi tujuannya untuk memberikan contoh? Semuanya punya keutamaan masing-masing. Tapi yang jelas di sini sedekah sir sendiri, menyembunyikan sedekah itu sendiri ada keutamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir rajulun lah ini yang diambil oleh Imam Nawawi ini. Rajulun dzakarallaha, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah khalian di saat sendiri, fafadat 'ainah, kemudian berderai air matanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dia bukan mengingat dosa, bukan. Kalau mengingat dosa mah wajar. Berzikir, ingat nama Allah, menyebut nama Allah, dzakarallah. Dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Bergetar hati, dari hati getaran hati akan menjadikan derai air mata. Fafadat 'ainah, kemudian berderai air matanya. Dan kita perlu tanya diri kita sendiri. Kalau belum bisa, susah kita mendapatkan payung Allah. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab mengajari, berusahalah kau untuk menangis. Nabi menangis. Kalau belum bisa menangis, ya berusaha terus untuk menangis. Kalau belum bisa menangis, berusahalah kau untuk bisa menangis, mengingat dosamu, mengingat masih belum bisa menangis. Kalau kamu belum bisa menangis, maka menangislah kamu karena kamu tidak bisa menangis. Nah ini. Sudah pol-polan, hatinya keras kan. Menangislah kamu karena kamu tidak bisa menangis.